tidak suka membaca, ya. Makanya indeks literasinya rendah, sejarah-sejarah itu susah dicari karena tidak ada budaya narasi menulis. Bangsa kita itu menurut saya budayanya itu adalah budaya ngobrol. Jadi budaya hobinya ngobrol kayak arisan, ngocoknya 5 menit, ngobrolnya kan 5 jam. Nah, budaya ya kayak ini jadi 1000 Bang. Makanya tingkat kebahagiaan kita juga lumayan tinggi karena cari teman ngobrol. Beda dengan orang Korea yang tingkat bunuh dirinya nomor 2 tertinggi di dunia karena relasi sosialnya nggak ada budaya-budaya kayak begitu. Tapi sisi buruknya budaya ngobrol ini kan sesuatu mayoritasnya itu dangkal gitu ya. Bertemu dengan teknologi media sosial, jadi klop. Budaya hobinya ngomong sepotong-sepotong, pendek-pendek, ketemu media sosial dengan emoticon, dengan segala rupa. Nah, ini berakibat menurut saya, kalau ngobrol-ngobrol di media sosial, akibatnya orang juga mengkonsumsi itu sepotong-sepotong. Makanya saya senang Clubhouse itu, karena saya bisa bicara agak mendalam, agak panjang lebar sehingga pemikirannya tidak seperti yang kita konsumsi di media-media sosial. Nah, saya pernah waktu wali kota, ini mohon izin ya, ke kantor Facebook di Amerika. Waktu saya datang ke sana, di ruangan rapatnya itu big data saya di medsos sudah dibedah, Kang. Siapa followernya, berapa banyak, dari mana. Ada nasihat yang saya bawa pulang sampai hari ini. Dia bilang begini, Mr. Mayor, dulu wali kota ya. Mr. Mayor, dia bilang begini, orang Indonesia itu berinteraksi tinggi itu kalau postingnya itu humoris gitu. Kalau Anda jadi pejabat, postingnya serius, pasti kalimatnya itu tidak aja banyak interaksi. Nah, saya testing pulang dari situ, saya bikin postingan ya. Wahai warga Bandung, kita mau dapat adipura, buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang komen cuma 50. Saya revisi, wahai warga Bandung, kita mau dapat adipura, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Yang komen 5.000. Jadi akhirnya saya bisa lihat postingan saya tentang prestasi, tentang agenda dinas, tentang berita-berita inspiratif, itu komennya sedikit. Tapi kalau ngomongin drama lebay atau yang lucu-lucuan, contoh, nama-nama laki-laki yang tukang selingkuh A sampai Z, wah itu 17.000 komen coba ya. Betul, Bang. Semua dong, Bang. Dengan komen-komen yang postingan yang sifatnya inspiratif. Makanya cerita ini menjelaskan kenapa orang Indonesia senang sinetron-sinetron yang berjilid-jilid, penuh drama, senang di medsos itu ada suspense dengan ngebully, dengan ngeritik biar terjadi konflik, unfollow Dayana dan teman-temannya, kan begitu ya. Dan kita suka baca, Dayana. Gitu. Jadi poin-poin itu harus jadi renungan. Ini bangsa ini mau dibawa kemana? Apa gini-gini aja? Makanya jangan kaget waktu saya posting orang Indonesia, saya ngutip di Detik ya, CNN, bahwa orang Indonesia paling tidak sopan dalam bermedsos. Apa coba komen di bawah? Pak Ridwan, biasa aja, itu mah udah standar kan gitu ya. Jadi keburukan yang berjamaah akhirnya dianggap sebagai tata nilai yang dianggap biasa. Betul Bang, betul. Nah, tinggal kitanya mau nerima nggak nilai buruk itu sebagai nilai kehidupan kita. Dia jangan ngaku lagi Indonesia bangsa yang ramah, itu hanya kalau ketemu aslinya mah tukang bully, kira-kira begitu. Jadi harus jadi introspeksi lah, kita cari cara sama-sama dengan cara yang baik. Terima kasih. Kak Emil mau nanya saya, Dayana cantik gak sih, Kang? Aduh. Pertanyaannya. Kang Emil, saya ada pertanyaan Kang Emil. Panjang, bahasannya bisa panjang. Aku boleh tanya nggak nih? Sebentar, Kang Emil dulu. Di room ini, maka menurut saya yang paling cantik istri saya. Kang Emil mau tanya Kang Emil. Bang G, silakan Bang G. Kira-kira kalau Presiden Jokowi juga nge-tweet kayak gitu, yang buanglah mantan pada tempatnya, apakah itu akan dianggap dekret presiden? Kang Emil mohon dijawab.
Silakan Kang Emil jawab. Jawab silakan. Jawabannya tidak tahu karena Kang Emil bukan Pak Jokowi, iya nggak sih? Iya. Kalau Cuman tahu pendapat. berarti Kang Jawab, Bang. Emil itu cenayang guys, iya nggak? Nanti Kalau tahu berarti cenayang. Coba gini, coba lihat tweetnya Donald Trump. Betapa Donald Trump membuat standar keburukan tertinggi dalam posting Twitter. Seorang presiden Amerika nge-tweetnya bahasanya, redaksionalnya kayaknya nggak ada sensor-sensornya kan. Ini menunjukkan juga kita ini lagi beradaptasi ke the new law, kira-kira begitu. Jangan-jangan suatu hari, maaf ya, termasuk pejabat-pejabat negara pun bahasa-bahasanya jangan-jangan sebebas itu. Nah, pertanyaannya kan tadi, itu mau kita jadikan nilai baru atau kita introspeksi cari cara yang lebih baik dan Cara lebih baik lah, Kang. introspeksi cara yang lebih baik, introspeksi cara yang lebih baik. Ya, siapa lagi yang mau ngomong? Kang Emil. Bang Tama. Kalau sosok cantik nih Bang Tama lah, monggo. Bang Tama silakan. Tempatnya keren, Bang. Saya mau nanya sama Kang Emil. Kang Emil sebagai pemimpin, apakah akan terpengaruh dengan feedback dari sosial media atau stick dengan your belief? jadi gini, sosial media itu kan multifungsi ya, Kang. Saya memposting agenda, memposting perasaan, memposting ilmu, mengklarifikasi fitnah, apa macam-macam. Tapi saya juga menggunakan sosial media diam-diam untuk membaca perasaan rakyat saya kan. Banyak yang tidak tahu, tiap hari saya baca, itu saya screenshot. Curhatan jalan bolong, saya screenshot. Tanpa saya harus membalas komennya karena terlalu banyak. Orang curhat tentang gaji, honorer, apa. Itu screenshot langsung saya CC, Kang, ke dinas-dinas. Jadi saya itu bergerak merespon tanpa harus memberitahu ke orang yang komplain bahwa itu direspon. Tahu-tahu minggu depannya ada berita, oh ternyata udah dibenerin apa dan sebagainya. Jadi poinnya saya gunakan media sosial untuk semua urusan. Masalah terpengaruh tidak terpengaruh, kalau saya ya, selama saya tidak melanggar etika, hukum, aturan, omongan orang mah pasti ada aja, kerja baik aja diomongin, apalagi kerja jelek. Betul. Jadi pemimpin hari ini, satu, jangan baper, dua, harus ikhlas, nggak kerja dipuji, diapresiasi, dibully, nggak usah terlalu pengaruh. Nggak ada presiden yang nggak dibully hari ini kan? Betul, Bang. Kalau dulu Presiden Soekarno ada Twitter, ada Facebook, Presiden Soekarno juga dibully pasti. Cuma dulu ada teknologinya. Jadi tinggal kita mau menerima nggak ini julukan sebagai terburuk dalam etika media sosial, atau kita kompakan mengatur strategi mengembalikan image ramah secara fisikal juga ramah secara virtual. Ini PR bersama. Semangat, Kang. Betul. Ya, Kang, betul. Mantap Tapi kali, Kang. kadang-kadang keputusan yang luar biasa itu biasanya bukan keputusan yang populer kan. Jadi kadang-kadang kan feedbacknya belum tentu bagus di masyarakat gitu. Banyak. Contohnya gini, Kang Tama. Contoh tentang sekolah dibuka apa enggak? Saya itu dibully di dua sisi. Saya buka sekolah dibully oleh orang tua yang menganggap takut ada klaster sekolah. Saya enggain karena itu dibully oleh orang yang setahun udah bosan stres mas sekolah-sekolah. Jadi kadang-kadang saya harus ambil keputusan yang menurut saya benar walaupun tidak disukai. Itu sering banget. Karena apa? Karena sebaik-baiknya pemimpin menurut saya adalah pemimpin yang ngambil keputusan. Seburuk-buruknya adalah pemimpin yang nggak mau cari aman ngambil keputusan. Jadi kalau keputusannya salah kita revisi, kita minta maaf, tapi minimal kita bertanggung jawab dengan ngambil keputusan. Karena kualitas pemimpin kan akumulasi dari keputusan-keputusan. Kalau keputusannya blunder semua, maka dia pemimpin buruk. Kalau keputusannya berkualitas semua, walaupun tidak populis, ya menurut saya itu ukuran pemimpin yang baik. Ya. Sepakat. Bang yang Lex tadi kayaknya ada mau ngomong nggak Bang? Silakan Bang Alex. Enggak, itu aku